Oke Bang, bagaimana klarifikasi kita terkait kejadian kemarin? Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai duduk perkaranya. Bahwa duduk perkara adanya laporan daripada pelapor itu didasarkan pada laporan polisi nomor 521 tanggal November 2024, di mana pelapor melaporkan mengenai adanya pemalsuan akta 263 dan penggelapan. Lalu perkara tersebut dilidik oleh pihak Barreskrim dan akhirnya dilimpahkan oleh Polda Lampung. Setelah di Polda Lampung, pada tahap penyelidikan, rekening terhadap PT Samsung diblokir. Rekening terhadap PT Samsung diblokir sehingga klien kami selaku direktur yang sah berdasarkan keputusan Menkumham tidak dapat menggunakan rekening tersebut. Lalu kami melakukan upaya hukum pra-peradilan. Upaya hukum pra-peradilan tersebut kami daftarkan di PN Kalianda dengan register nomor perkara 01 Fitra tahun 2025, di mana putusan tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat legal standing daripada pelapor karena bukan lagi direksi dan terkait lokus delikti tidak ada yang terjadi di wilayah Lampung. Lalu kami juga melakukan pelapor kembali pada tahap penyidikan, dan pada tahap penyidikan hakim menyatakan pada tahap penyidikan kembali rekening kami setelah dibuka, lalu rekening tersebut diblokir kembali. Lalu kami melakukan pra-peradilan kembali, di mana hakim yang memutus mengabulkan menyatakan laporan polisi tidak sah, menyatakan penyidikan tidak sah, menyatakan batal sprindik, meminta membuka blokir terhadap rekening tersebut dan mengeluarkan SP3. Setelah dikeluarkan SP3, lalu pelapor mengajukan prapit kembali, yaitu dengan perkara nomor 05, di mana putusan tersebut kami nilai tidak dapat, harusnya merupakan putusan yang sangat keliru dan tidak berdasar, karena putusan tersebut membatalkan putusan sebelumnya, dikarenakan perkara tersebut dibuka kembali. Tapi di dalam pertimbangannya mereka mengatakan tidak mengoreksi, tapi pada intinya mereka membatalkan, tapi hal tersebut dipoles seolah-olah bahwa hakim tidak mengoreksi putusan sebelumnya. Nah, menurut hukum putusan tersebut tidak dapat, karena pengadilan yang sama dengan tingkat yang sama itu tidak boleh membatalkan putusan sebelumnya. Selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Ya, kami coba lanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Jadi kami akan masuk pada persoalan legal standing. Jadi di kasus ini pertama kami tegaskan bahwa pelapor tidak punya wewenang mewakili PT Samsung Indonesia karena bukan lagi sebagai direktur. Dan di laporan polisi yang bersangkutan mengaku sebagai direktur dan mewakili PT Samsung Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang punya legal standing adalah sesuai dengan yang dikeluarkan SK Kementerian Hukum dan HAM adalah saudari Infinfo selaku manajemen baru. Itu yang kedua. Kemudian kalau bicara legal standing, artinya yang punya wewenang yang bertindak mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan selain dari Ibu Finifo tidak boleh ada yang lain kecuali ada kuasa dari Ibu Finifo selaku direktur baru. Terkait masalah legal standing ini bukan cuma pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait masalah legal standing siapa direktur PT Samsung Indonesia.
di mana dalam putusan tersebut baik terkait masalah akta-akta itu semua sudah disahkan oleh Dewan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan manapun yang membatalkan baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara termasuk SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai bahwa Ibu Saudara Tinihong sebagai Direktur PT Samsung Indonesia. Itu terkait masalah gasnya yang kami sampaikan, akan dilanjutkan ke rekan kami. Oke, mengenai penghalangan dari pihak Polda yang terjadi kemarin yang membuat riuh, kami sangat menyayangkan tindakan kepolisian, khususnya polisi daerah Lampung yang dengan nomor sprindik 410, yang mana sprindik itu ditandatangani oleh Karops yang berbunyi hanya 5 poin, yang poin intinya adalah melaksanakan tugas pokok sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan penebalan keamanan dan patroli di area pabrik PT Sansion Steel Indonesia di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan. Namun fakta yang terjadi di lapangan ketika perusahaan ingin beroperasi melakukan kegiatan berjalannya perusahaan, ada penghalangan yang dilakukan oleh petugas polisi khususnya Polda Lampung yang berjaga di depan. Polisi yang ditugaskan hanya untuk mengamankan, tapi malah kami menilai ada keberpihakan dengan pelapor atau manajemen lama, sehingga perusahaan yang saat ini beroperasi yang resmi kepemilikannya statusnya sah atas nama Penifong yang telah dibuktikan oleh SK Kemenkumham dan lain-lain dan belum dibatalkan sampai saat ini, itu terhalangi adanya mobil di Samapta atau Sabara Polda Lampung yang malah melintang di depan pas pagar pintu perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa beroperasi. Mobil yang mengangkut hasil dari perusahaan tersebut tidak bisa terjual, sehingga kami menanyakan kepada khususnya polisi PAM yang berjaga, ada perwiranya kemarin, mereka menjelaskan bahwasanya itu perintah dari atasan. Nah, ternyata ketika kami lebih dalam, kami tanya sprindiknya tidak ada yang menjelaskan bahwasanya itu untuk menahan atau menyita perusahaan atau alat-alat yang ada di perusahaan, tapi sprindiknya hanya mengamankan area sekitar yang ada di perusahaan. Mungkin nanti lebih dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Baik ya rekan-rekan, tadi saya pertegas saja bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polda Lampung yang mendasarkan pada surat perintah yang sebagaimana disebutkan tadi adalah di luar kewenangannya. Kenapa di luar kewenangannya? Karena konteksnya permasalahan hukumnya adalah antara klien kami dan pelapor saudara Chen Jihong. Yang benar seharusnya dia mengajukan permohonan sita agar segala sesuatu di dalam perusahaan tidak dialihkan keluar, kan begitu. Namun ini dia surat perintahnya isinya adalah pengamanan atas apa gitu. Dan dalam sprindiknya PAM ini juga rujukannya tidak disebutkan juga bahwa ini mengenai perkara dasarnya adalah peran saudara Chen Jihong, kan gitu. Hanya berdasarkan surat kuasa hukum dari Chen Jihong. Untuk itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini bentuk keberpihakan, ya kan, yang melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 Ayat 2 tentang larangan dalam penegakan hukum huruf G dan N, di mana huruf G adalah dalam menangani perkara, ya, kepolisian tidak boleh merugikan, menghalang-halangi pihak terlapor maupun pelapor. Dalam hal ini klien kami ada terlapor, itu jelas ya. Kemudian huruf N, bahwa kepolisian dalam menangani perkara tidak boleh melakukan keberpihakan. Sebagaimana kita tahu, tindakannya sekarang ini dengan menghalangi menutup akses kegiatan beroperasional klien kami adalah tindakan yang berpihak kepada si pelapor.
Demikian. Ada tambahan? Akibat ini apakah akan melapor ke Paminal atau seperti apa? Penegasannya? Dapat saya tegaskan, kami akan menempuh segala upaya hukum sesuai dengan konstitusional. Kami akan membawa permasalahan ini apabila memang Polda Lampung tidak juga menggeser mobil tersebut di depan pintu pabrik perusahaan, kami akan membawa permasalahan ini bahkan ke Komisi 3 dan kami akan melakukan juga ke Propam Mabes Polri. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan.